Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan berjudul, Siapkah kita menyambut kedatangan Kristus? Kita akan buka ayat firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita akan baca bersama, kita akan simak ayat-ayat firman Tuhan ini. Kalau di Alkitab itu diberi judul gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya. Tapi judul saya adalah berbeda. Tapi emang cerita firman Tuhan ini menceritakan tentang kesiapan gereja Tuhan untuk kedatangan Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Pada waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang perumpamaan ini. Perumpamaan ini menceritakan tentang 10 gadis yang sedang menunggu kedatangan mempelai pria. Dalam hal ini mempelai pria mewakili Kristus dalam pesta pernikahan. Nah, 5 gadis bijaksana mengambil minyak tambahan. Jadi ada ekstra minyak atau membawa minyak untuk pelita mereka. Sementara 5 gadis bodoh lainnya tidak membawa minyak tambahan. Nah, kita lihat dari ayat 1 kita akan lihat sampai ayat yang keempat. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Jadi memang berbicara tentang hal kerajaan sorga, ya, yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Saudara, kita lihat ayat 2, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Jadi bawa pelita tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, saudara yang kekasih, ini berbicara tentang tadi hal kerajaan sorga. Dan berbicara tentang ada mempelai prianya. Saudara yang kekasih, sebagai gereja Tuhan, nanti pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita akan menjemput dia sebagai mempelai pria. Dan kedatangan Tuhan ini tentunya berbicara tentang pesta pernikahan anak domba Allah. Ya, di mana di dalam pesta pernikahan itu, saudara yang kekasih, yang akan masuk di dalam pesta itu tentunya adalah orang-orang yang telah mempersiapkan diri. Namanya pesta itu, kalau ada pesta, tentunya setiap kita mempersiapkan diri kalau kita mau pergi ke pesta, benar? Ya, kalau orang ke pesta kan tidak seperti
orang yang cuman mau jalan-jalan di luar rumah, di depan rumah gitu. Jadi pakai baju apa adanya yang ada dipakai di dalam rumah, kita keluar ke situ, ke depan rumah. Ya mungkin mau beli sayur kalau ibu-ibu, ya kalau bapak-bapak mungkin lagi lihat-lihat halaman atau apa gitu ya. Saudara, tidak seperti itu. Tapi kalau kita ke pesta pasti kita sudah merencanakan, betul? Orang yang ke pesta itu sudah merencanakan bahwa tanggal sekian saya ada undangan pesta dan mempersiapkan untuk acara itu. Tentunya orang yang mau hadir. Kalau tidak mau hadir ya lain cerita, tidak mempersiapkan. Sebagai gereja Tuhan tentunya kita harus mempersiapkan. Tentunya kita mau datang ke pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Ada amin? Kita semua mau untuk datang ke sana karena memang pesta itu dipersiapkan untuk kita. Ada amin? Haleluya. Dan saudara yang kekasih, kalau kita baca tadi ayat 1 sampai 4 menceritakan ada dua kelompok di mana ada gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Ya, dan 5 gadis yang bijaksana ini membawa minyak, saudara. Mereka membawa lampu, ya. Karena kalau zaman dulu ke belakang, ya saudara, kalau mau jalan itu kan belum ada listrik seperti ini. Jadi harus membawa pelita. Ya, karena ini berbicara pesta di malam hari, saudara. Ya, jadi mereka membawa pelita. Yang 5 bijaksana ini bukan hanya membawa pelita, tapi juga membawa minyak. Sedangkan 5 yang bodoh tidak membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Penting sekali di dalam gereja Tuhan untuk memahami bahwa apa arti daripada minyak, saudara. Minyak di sini, saudara, berbicara tentang Roh Kudus, peranan daripada Roh Kudus. Dan minyak juga berbicara tentang persiapan. Saudara, kita harus mempersiapkan segala sesuatu. Dan tadi saya katakan untuk pergi ke suatu pesta. Jadi semua harus siap, saudara, betul? Untuk pergi ke pesta, tentunya kita memerlukan misalnya, kita memerlukan kendaraan untuk sampai ke tempat pesta itu, betul? Semuanya udah siap, tidak mungkin misalnya zaman now, kita pergi ke pesta mau naik motor atau naik mobil, terus kita nggak isi bensin di sana, nggak ada bensin, ya. Mobil atau kendaraan yang kita tumpangi, motor itu tidak akan sampai ke tempat tujuan kalau tidak ada bensin. Walaupun kendaraannya ada, tetapi memerlukan bensin. Demikian juga saudara, gereja Tuhan. Di dalam kehidupan ini, saudara, khususnya untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara, gereja Tuhan harus mempersiapkan diri. Berbicara tentang lentera, berbicara tentang lem, berbicara tentang lampu. Saudara, ini berbicara tentang firman Allah. Ya, saudara, ada firman Tuhan berkata yang suka kita nyanyikan, yang juga saya sering katakan, ya, firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Siapa yang tahu lagunya? Ya, pasti rata-rata tahu. Firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Amin. Tetapi pelita itu atau lentera itu atau ya lentera itu, lampu itu harus ada minyaknya. Kalau enggak bisa menerangi jalan kita. Ada amin? Gak bisa. Firman-Mu pelita bagi kakiku itu gak akan terjadi kalau tidak ada minyak. Terang bagi jalan kita gak bisa terjadi kalau tidak ada minyak. Firman Tuhan tidak berdiri sendiri. Firman Tuhan harus diurapi oleh Roh Kudus sehingga itu menjadi firman yang hidup dalam hidup kita. Ada amin? Saudara, peranan Roh Kudus sangat penting. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu dikatakan oleh firman Allah, kalau kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu adalah perbuatan Roh Kudus. Ada amin? Nah, Roh Kudus sangat penting. Waktu kita dengar firman Tuhan, dikatakan timbul iman. Itu juga peranan Roh Kudus. Saudara, apapun yang berhubungan dengan firman, tanpa Roh Kudus itu mati, tidak hidup, saudara. Itulah penting sekali di dalam kehidupan ini. Roh Kudus harus bekerja di dalam setiap diri orang percaya.
Dan Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita sejak kita mengundang Dia masuk dalam hidup kita. Waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah Roh Kudus menetap permanen atau menetap kekal dalam hidup orang percaya. Kecuali kita murtad, kita tidak mau percaya lagi kepada Tuhan Yesus, dan Roh Kudus akan meninggalkan Anda dan saya. Ada amin? Nah, peranan Roh Kudus sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Nah, ini berbicara gadis, 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Semuanya mau menanti, menunggu kedatangan mempelai, betul? Tetapi 5 diantaranya tidak mengikut sertakan Roh Kudus di dalam menyambut kedatangan Tuhan. Saudara, gereja Tuhan harus mengikut sertakan Roh Kudus, peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada amin? Saudara, semua akan berjumpa dengan kedatangan Tuhan, baik orang udah mati maupun hidup. Karena yang udah mati akan dibangkitkan. Mereka lebih dulu dikatakan oleh firman Tuhan yang akan dibangkitkan dan dikenakan tubuh kemuliaan, dan kita yang masih hidup akan bersama-sama dengan mereka. Saudara, kita juga akan diubahkan dalam sekejap, join dengan orang-orang yang sudah mati lebih dahulu dari kita, dan bersama-sama menyambut Tuhan di awan-awan. Ada amin? Demikian firman Tuhan, saudara, katakan, ya. Jadi maupun kita, baik kita mati maupun hidup, kita tetap akan bersama-sama dengan Dia untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada amin, saudara? Nah, saudara yang kekasih, menyambut kedatangan Tuhan kedua kali ini juga berbicara, saudara yang kekasih, bahwa kita yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, yang orang mati pun harus tetap setia sampai dia mati. Betul? Tetap setia kepada Tuhan sampai dia mati. Kalau dia tidak setia kepada Tuhan sampai dia mati, tentunya dia tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada amin? Kita juga demikian. Harus tetap setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga kita bersama-sama dengan orang yang mati akan dibangkitkan, akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kesetiaan itu bukan hanya 1 bulan, 1 tahun, tetapi kesetiaan itu dia, saudara yang kekasih, sampai nafas terakhir hidup kita. Atau kita masih hidup sampai bunyi sangkakala kedatangan Tuhan, saudara. Ada amin? Kita harus tetap setia. Nah, bagaimana untuk menjaga kesetiaan kita? Saudara, kita harus jaga kesetiaan kita dengan mengizinkan peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita day by day. Kalau tanpa peranan Roh Kudus ikut serta di dalam kehidupan kita, saudara kekasih, kita tidak akan mungkin bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tidak mungkin akan siap, akan ready untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk itu, mari saudara yang kekasih, kita menanggapi kebenaran firman Tuhan ini dengan benar tentunya. Artinya bahwa kita orang percaya, saudara yang kekasih, kita tidak boleh mengabaikan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, saudara. Atau setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca setiap hari di dalam kehidupan kita. Karena ada banyak gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang menamakan diri orang yang percaya kepada Tuhan, yang menamakan dirinya sudah lahir baru, Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita, tetapi sesungguhnya mereka tidak berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Itulah sebabnya mereka tidak pernah hidup sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Karena Roh Kudus tidak dilibatkan. Dan waktu Roh Kudus tidak dilibatkan, Anda hanya mendengarkan firman Tuhan, hanya sampai di telingamu, tetapi tidak Anda lakukan dalam hidupmu. Saudara, ciri-ciri orang yang tidak melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupannya adalah tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jelas. Ada amin? Karena kalau orang hidup di dalam peranan Roh Kudus, pasti hidupnya akan dipimpin kepada seluruh kebenaran. Karena firman Tuhan berkata, Roh Kudus memimpin pada seluruh kebenaran. Banyak orang percaya di dalam mengikut Tuhan setengah-setengah. Mendengarkan firman Tuhan aja suka nggak fokus. Suka jalan-jalan. Pikirannya jalan-jalan. Tubuhnya ada, tapi pikirannya jalan-jalan. Bahkan banyak orang dengar firman Tuhan nggak pernah concern, saudara. Tidak pernah fokus 100%. Ada aja. Lakukan ini, lakukan itu, saudara. Sehingga mereka tidak mendapatkan sesuatu.
Saya mau katakan kalau mendengar firman Tuhan itu Anda setengah-setengah. Firman Tuhan itu adalah kebenaran, dari pertama kebenaran. Dan firman Tuhan ini adalah sempurna. Ya, tidak ada cacat. Jadi kalau Anda dengar 10, Anda miss 1, itu nggak sempurna, saudara. Ada amin? Ya. Saudara yang kekasih untuk itu, mari kalau kita datang, kita siapkan sungguh-sungguh, fokus sungguh-sungguh, jangan kemana-mana. Dan pikiran kita tundukkan kepada kebenaran firman Allah. Anda bisa kok bilang, Roh Kudus tolong aku mau fokus kepada kebenaran firman. Kalau ada pikiran ganggu, enggak. Aku enggak mau dalam nama Yesus, aku mau fokus. Saudara yang kekasih, belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kita enggak mau kadang-kadang. Kita mau pimpin hidup kita sendiri. Kita pimpin diri kita sendiri, bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang memimpin, Anda pasti menjadi orang yang taat. Ada amin? Kita belajar taat, kita belajar untuk obey, dengar apa kata Roh Kudus. Dan kita akan menjadi seorang yang taat, yang setia sampai akhir. Ya, karena kesetiaan itu harus dilatih terus-menerus. Ada amin? Ketaatan harus dilatih terus-menerus, setiap saat, setiap waktu. Tetapi kita ada waktu sedikit aja, kita mau pimpin kehidupan kita. Kita tidak izinkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Kita ambil alih, kita lakukan mau-maunya kita sendiri. Saudara, bagaimana Anda mau taat dan setia? Nonsense. Oke, kita lihat seterusnya, kita lihat ayat 5. Dikatakan, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Saudara yang kekasih, khususnya di dalam hal ini, banyak orang berkata bahwa Tuhan gak datang-datang. Betul? Dari dulu bilang Tuhan mau datang, tapi buktinya gak datang-datang. Ya, seperti ini. Seperti ayat 5 ini, benar saudara kekasih? Ya. Mana Tuhan? Udah ditunggu-tunggu gak datang-datang. Saudara, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang hidupnya taat kepada pimpinan Roh Kudus, itu tidak peduli datang besok, hari ini, lusa, gak peduli. Karena kehidupan, ketaatan, dan kesetiaannya di dalam mengikut Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus sudah tidak terganggu dengan keadaan dan situasi yang terjadi. Ada amin? Hari ini, besok, lusa, gak ada masalah. Tetapi orang yang hidupnya terganggu dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, jadi ketakutan, jadi ngerasa not ready, jadi terasa tidak siap, jadi ngerasa bahwa aduh kak, gua belum memenda dan segala macam. Pasti orang ini hidupnya naik turun, kadang dipimpin oleh Roh Kudus, kadang tidak. Bahkan banyak anak Tuhan hidupnya itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh dagingnya sendiri, kehidupannya sendiri, mau-maunya dia. Sehingga kalau bilang Tuhan mau datang, dia bilang aku belum siap. Bagaimana dengan kita? Are you ready? Kita siap kalau hari ini Tuhan datang untuk kedua kalinya, dia datang menjemput gerejanya. Dia datang, saudara yang kekasih, mempelai itu datang, Anda siap? Saudara, kita harus siap. Bahkan ready or not, siap atau tidak, Jesus is coming. Ada amin? Tuhan akan datang. Bukan karena Anda siap baru dia datang. Tidak, dia akan datang, saudara. Ya, dia akan datang bukan karena Anda siap atau tidak, atau orang percaya atau tidak percaya. Itu tidak mempengaruhi kedatangannya dia. Pada waktu dia datang, dan dia akan datang. Ada amin? Dan kita juga sebagai anak Tuhan harus bisa melihat zaman kedatangan Tuhan. Benar? Saudara? Makanya 10 wanita ini menunggu kedatangannya, sudah membawa lentera semuanya. Ada amin? Karena tahu mempelai akan datang, tapi ditunggu-tunggu belum datang juga. Kenapa kita tahu bahwa mempelai akan datang? Karena kita berpengetahuan firman Allah. Ada amin? Tetapi pengetahuan tidak cukup tanpa Roh Kudus. Pengetahuan hanyalah akan menjadi pengetahuan yang biasa tanpa Roh Kudus. Dengan Roh Kudus akan membuat semua kebenaran firman Tuhan terjadi dalam hidup. Kita lihat saudara yang kekasih, lama nunggu kok gak datang. Ya, tetapi tidak mempengaruhi untuk orang-orang yang siap, yang berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Ayat selanjutnya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Saudara, datang juga enggak? Datang. Ada amin? Ya.
Mempelai datang, songsonglah dia. Anak darah yang bijaksana, yang memiliki minyak dalam buli-buli mereka, atau siap dengan Roh Kudus, yang berjalan dengan pimpinan Roh Kudus, yang setia, yang taat, terus-menerus dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, yaitu dipimpin oleh Roh Kudus kepada seluruh kebenaran. Dia langsung menyalakan pelitanya dan bersiap menyambut mempelai. Ada amin? Haleluya. Pasti kalau Anda dibilang, mempelai sudah datang, kalau Anda adalah 5 gadis bijaksana itu dan sudah siap, ada minyaknya, Anda langsung memasang pelita Anda. Benar? Nah, kita lihat apa yang terjadi. Coba dibuka ayat berikutnya. Saudara lihat, ada percakapan yang kita lihat. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita. Semuanya bangun, ya, membereskan pelita. Saudara yang kekasih, mempersiapkan. Waduh, ya, kalau membereskan pelita ini berbicara pelita firman Allah. Waduh, ternyata Tuhan datang, kebenaran firman terjadi. Ada amin? Kita lihat ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ya, saudara yang kekasih, gadis-gadis yang bodoh ini meminta minyak kepada gadis-gadis yang bijaksana. Ya, kita lihat, ini lampunya nyala atau enggak? Yang gadis-gadis yang bodoh tadi. Coba kita ulang ayat 8. Jadi biar kita belajar sama-sama. Gadis-gadis yang bodoh berkata apa kepada gadis-gadis yang bijaksana? Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Berarti orang-orang gadis-gadis yang bodoh ini juga sebenarnya ada Roh Kudus di dalam diri mereka. Betul? Ya? Karena semuanya 10-10 mau menyambut kedatangan Tuhan. 10-10-nya mau menyambut sang mempelai mau datang, betul? Ya, ini ada. Tapi tidak cukup. Saudara yang kekasih, jangan sampai waktu Tuhan udah mau datang, dia dibilang, sambutlah dia, Yesus akan datang. Tetap kita, saudara, tetap karena udah tidak siaga dari pertama, tidak siap kan minyak dari pertama, tidak suka berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, senangnya berjalan dengan kemampuan diri sendiri, dia sudah tidak punya kesempatan lagi. Ada amin? Ya, jadi tidak siaga, tidak siap. Pada waktu hari hanya datang, dia tidak bisa memperbaiki lagi. Kita lihat cerita siapa contohnya? Cerita Yudas Iskariot. Ya, pada waktu saudara Tuhan memberi dia kesempatan, Tuhan bilang di malam perjamuan terakhir, ada salah satu dari engkau akan menyerahkan aku. 12 murid aja yang hadir di situ, nggak ada siapa-siapa. Perjamuan terakhir itu antara Yesus dan 12 muridnya. Makanya ada itu kan, ada gambar ya, dari kecil saya sudah lihat gambarnya. Tuhan Yesus di tengah-tengah, ya, dan di sebelah kiri kanannya ada murid-murid. Betul, saudara yang kekasih? Dan Tuhan berkata, ada di antara kalian, kamu yang akan menyerahkan aku. Jawab lagi si Yudas, bukan aku kan Tuhan? Padahal dia sudah, ya, bersepakat dengan para imam-imam bahwa dia bilang nanti setelah perjamuan habis aku cium dia, itulah orangnya. Ya, dia katakan kepada imam-imam, karena imam-imam mau menangkap Yesus, dia nggak mau salah tangkap, jadi dia mau make sure yang mana yang Yesus. Jadi dia bilang, nanti kalau yang saya cium dia, itulah orangnya. Saudara, waktu Yesus mengingatkan dia, sudah tidak lagi punya kesempatan untuk dia berbalik. Karena sudah biasa dipimpin oleh dagingnya sendiri. Ada amin? Hati-hati. Ada amin? Kita lihat dan akhirnya apa? Bertobat atau enggak? Tidak, dia serahkan Tuhan. Pada waktu dia menyesal, dia ambil uang yang dibayar kepada dia buang, saudara. Dia menyesal, tetapi penyesalannya tidak ada gunanya. Karena penyesalannya dipimpin oleh dagingnya sendiri.
Karena biasa dipimpin oleh daging, akhirnya menyesal secara kedagingan, dan akhirnya dipimpin oleh daging kepada kebinasaan. Dia bunuh diri. Hati-hati gereja Tuhan. Jangan membiasakan diri untuk hidup dalam dagingmu. Ayat berikutnya, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Saudara, pentingnya persiapan kita sejak dini. Ada amin? Haleluya. Ya, persiapan itu sangat penting. Orang mau jadi seorang olahragawan yang profesional itu tidak langsung jadi. Dia perlu latihan. Amin. Haleluya. Di jemaat kita ada orang-orang olahragawan, ada Ibu Diana Lomban, ya. Ibu Diana Lomban tuh mantan juara dunia dia, ya, main double bulu tangkis mewakili Indonesia. Ya, dan ada Ibu Ida Rohana juga. Waduh, udah umur 50-an tetapi masih angkat besi, saudara. Saya melihatnya, waduh, kagum banget, saudara. Ya, nah saudara, tidak mungkin mereka jadi begitu aja. Kesaksiannya daripada Ibu Ida Rohana, saya dulu divonis kolesterol umur 30-an. Dan dia takut katanya. Ya, dia gak mau mati cepet, mati muda. Dan dia mulai latih. Dia mulai pergi latihan. Ya, berarti sudah makan sekitar 20 tahun lebih. Amin. Dia melakukan latihan itu. Sehingga dia bisa tarik besi, dia bisa angkat besi, saudara. Ibu Diana, saya dengar, dia masih SD, saudara. Dia udah tinggalkan, dia berasal dari Sulawesi Utara, dia tinggalkan provinsinya, dia tinggalkan orang tuanya, dia tinggalkan keluarganya, dan dia pergi. Ya, karena ada yang cari bakat di sana, dia bawa sekolah di Ragunan. Masih SD, kelas 6. Saudara, dia udah tinggalkan untuk meraih cita-citanya. Tapi tentunya dia dipilih pencari bakat karena dia udah latihan terus dari kecil. Sebelum kelas 6 itu. Betul? Papanya ngelatih. Ya, udah dilatih terus. Dan sampai dia bisa mencapai puncak. Menjadi juara dunia. Dilatih. Nggak tiba-tiba, oh yuk, saya mau ikut juara dunia nih. Ya, Pak Raymond nggak pernah main bulu tangkis terus mau ikut juara dunia, saudara. Ya, seleksi aja nggak dapet. Betul? Nah, saudara yang kekasih, tidak mungkin lah. Jadi kesiapan berarti menunggu kesempatan terakhir. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita latih diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena nanti ada kesempatan terakhir dalam kehidupan kita. Apakah kesempatan terakhir itu dapat kita gunakan dengan baik atau tidak, saudara? Dan orang ini mau minta minyak, tentunya nggak dikasih sama gadis bijaksana. Saudara, gadis bijaksana berbicara tentang orang yang bijak. Betul? Saudara, orang yang punya wisdom. Kita harus berjalan dengan wisdomnya Tuhan. Bukan wisdom yang datang dari dunia ini. Ya, saudara, gak ada artinya kalau kita berjalan dengan wisdom dari dunia ini. Saudara, kita harus berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau kita berjalan dengan wisdomnya Tuhan, itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kesempatan terakhir itu kapan aja kita ready. Ada amin? Kita siap. Ya. Pada waktu engkau kelihatan pun tidak siap, karena Tuhan belum datang, engkau akan tetap siap yang dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya gini, kelihatannya ini orang sama-sama ke gereja, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama hari Minggu gak absen. Betul? Kelihatannya sama-sama ada. Kelihatannya bahwa, oh Tuhan belum datang-datang, semua berpikir. Jadi kelihatannya kayak, oh ini kurang siap, gak siap juga kita karena Tuhan belum datang, udah santai-santai. Tidak, mereka tidur. Kelihatannya kayak tidak siap, benar? Tetapi orang yang siap, bukan karena kelihatannya. Makanya saya katakan, di dalam mengikut Tuhan, yang pertama adalah hatimu. Ada amin. Karena yang di luar ini bisa dibohongin. Ada amin. Tapi kalau dari dalam itu akan memancar kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Ada amin. Ya, orang yang
tidak berbohong, misalnya dia nggak berbohong, saya nggak berbohong kepada si A gitu loh. Waktu tanya, apakah kamu lihat orang itu? Oh enggak, saya nggak lihat, benar-benar nggak lihat. Bisa juga dia bilang, nggak lihat, saudara yang kekasih, tetapi dia lihat, betul? Seperti itu dia, saudara. Orang itu nggak tahu ini orang berbohong atau enggak, betul? Tetapi Tuhan tahu, ada amin. Ya, saudara, Tuhan tahu. Pekerjaanmu ini benar-benar lahir dari hati atau kamu melakukan itu dipimpin oleh dagingmu untuk supaya dipuji orang, supaya kelihatannya baik, supaya kelihatannya bagus, dan apalagi karena KTP gue Kristen, ya. Dan mengikut Tuhan karena saudara yang kekasih. Saudara, orang yang hidup karena ini tidak akan bisa dia mengikuti pimpinan Roh Kudus. Karena ikutin Tuhan ini dia, karena persyaratan-persyaratan yang ada, ya, tidak lahir dari hati. Saudara, seorang ibu waktu dia mengurus anaknya itu dari hati, bukan karena persyaratan. Betul? Yang lahir dari hati akan dengan mudah, saudara, melakukan kebenaran itu. Tetapi orang dengan persyaratan, mengikuti persyaratan-persyaratan, saudara, dia akan gagal. Karena tidak akan mungkin kita bisa mencapai semua persyaratan-persyaratan itu dengan sempurna, betul? Tetapi dengan hati kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, hati yang telah diubah oleh Tuhan, hati dengan penuh belas kasihan, penuh kasih daripada Tuhan, akan dengan mudah hidup di dalam kebenaran. Ada amin. Karena hatinya itu sudah mengasihi Tuhan. Jadi waktu Roh Kudus memimpin dia, dengan mudah dia say yes. Ada amin. Tapi orang yang tidak mengasihi Tuhan, waktu Roh Kudus mau pimpin, dia nggak mau karena dia lebih mengasihi dirinya sendiri. Kira-kira paham? Ya, tapi orang yang mengasihi Tuhan akan dengan mudah. Sudah seorang ibu Anda suruh perlu ajari. Oh, caranya kayak gini dalam merawat anak. Saya ngelihat saudara di sini. Ya, ada anak teman saya 18 tahun punya anak. Ya, dan saya bilang, waduh, bisa ini, karena saya melahirkan umurnya lebih tua dari dia. Dan itu pun ada orang tua saya, ada yang ngebantuin. Saya lihat dia, waduh kok bisa ya sendiri. Saudara, ya mungkin saya saat itu dia ya kalau nggak ada siapa-siapa pun bisa. Karena ada siapa-siapa di situ yang bisa bantuin. Ya akhirnya saudara bagi-bagi share kerjaan. Ada yang nolong, betul? Jadi anak ini saya bilang, wow ini bisa apa enggak ya? Saudara, saya ngegendong aja. Karena udah lama nggak gendong bayi. Saudara, ini dengan mudahnya dia gendong, dia ini bersihin anaknya di ini. Waduh, saudara, karena dari dalam itu. Amin. Ya, bukan karena dia belajar caranya. Begini, begitu dia belajar di internet siang hari malam. Ya mungkin berpengetahuan juga harus, betul? Ya, tetapi yang membuat pengetahuan itu terjadi karena rasa cintanya kepada sang anak ini. Ada amin? Ya, firman Tuhan, saudara. Ya, itu terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau mengasihi Tuhan, Tuhan bilang kau akan melakukan semua perintahku. Amin. Orang yang cinta kepada Tuhan akan dengan mudah dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau Anda nggak cinta sama Tuhan, nggak akan bisa dipimpin oleh roh kebenaran. Ada amin, saudara yang kekasih? Jadi, kita lihat orang ini tidak memberikan. Ya, makanya saya suka bilang tidak memberikan minyaknya, dibagi kepada yang bodoh. Saya suka bilang kepada jemaat, kalau ada yang counseling, dan saya tahu situasinya mungkin mau pilih mana, A atau B. Ya, karena kalau pilih A, kelihatannya nggak makan. Kalau pilih B, kelihatannya bisa makan. Kelihatannya. Makanya saya tanya, mau dijawab pakai apa? Pakai perasaan saya atau firman Tuhan? Kalau pakai perasaan saya, itu daging. Kalau pakai firman Tuhan, ya dan amin. Perlu iman, perlu percaya. Ada amin. Kalau kita punya hubungan kasih dengan Tuhan, gampang percaya, benar? Ya, gampang. Ya, tapi kalau Anda nggak punya hubungan kasih, susah percaya. Ada amin. Ya, jadi saya suka begitu. Oh Bu, mau firman Tuhan aja. Oh, kalau firman Tuhan, of course, datang ke hamba Tuhan, firman Tuhan, bukan perasaan. Tapi saya bilang kayak gitu, biar dia mengerti. Kalau saya ngomong firman Tuhan A, jadi kelihatannya kayak keras, bukan saya yang ngomong.
Yang ngomong itu Tuhan. Ada amin? Ya, karena kadang-kadang orang counseling, aduh Bu Desi kok ini banget, keras banget. Makanya saya bilang, mau perasaan saya atau mau apa? Mau firman. Kalau firman, ya dan tidak. Ada amin? Gak ada compromise. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itulah kebenaran mutlak, absolut. Ada amin. Dan sebenarnya firman itu dia diberikan kepada kita untuk memprotek kita dari dosa, untuk memprotek kita dari daging, untuk memprotek kita dari si jahat. Ada amin. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara yang kekasih, kita lihat selanjutnya. Dia tidak memberi. Tidak memberi. Suatu hari nanti, saudara, kita akan lari bareng-bareng, sama-sama. Tapi suatu hari akan ada masa terakhir. Masa penentu. Di mana saya nggak bisa nolong Anda. Anda nggak bisa nolong saya. Ada amin. Haleluya. Pastor Desi tolong. Tolong Pastor Desi, saya nggak bisa nolong. Ya. Ada amin. Seorang juara dunia kayak Ibu Diana. Dan anaknya bilang, Mama, saya juga mau ikut jadi juara dunia. Mamanya bilang, maaf nak, Mama nggak bisa tolongmu menjadi juara dunia. Ada amin. Ya, saudara yang kekasih. Semua itu karena kita yang memutuskan kita mau latih atau tidak, latihan atau tidak. Ayat berikutnya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya. Jadi pergi membeli minyak karena yang 5 bijaksana nggak kasih. Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Haleluya. Saudara yang kekasih. Yang bijaksana masuk atau enggak? Yang 5 bijaksana masuk. Karena siap. Yang 5 enggak siap. Lagi pergi beli minyak. Pada waktu mau minta Roh Kudus pimpin, ambil alih, take over my life. It's too late. Sudah terlambat. Akan ada waktu penentu di sana. Terlambat atau tidak terlambat. Yang menentukannya bukan Tuhan. Yang menentukannya Anda dan saya. Karena apa? Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita. Ada amin. Kita yang memilih mau dipimpin atau tidak. Saudara yang kekasih. Tadi saya sudah katakan, believe it or not, ready or not, Jesus is coming. Siapa atau tidak, percaya atau tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan akan tetap datang. Kelihatannya dia belum datang-datang. Tapi kita nggak pernah tahu, besok lusa adalah hari terakhir masa penentu itu. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, masuklah 5 orang ini. Dan apa yang terjadi dengan 5 yang bodoh ini? Kita lihat ayat berikutnya. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12. Tetapi ia, Tuhan yang menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Haleluya. Saudara, itulah hari terakhir dari 5 orang yang bodoh itu. Bodoh, saudara. Arti bodoh apa? Orang yang bodoh artinya orang yang tidak mempergunakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya. Tapi orang yang bijaksana adalah orang yang tahu mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dia mau dipimpin oleh roh kebenaran. Dia mau melibatkan Roh Kudus menjadi berperan. Menjadi peran utama dalam hidupnya. Berperan total dalam hidupnya dia. Ada amin? Dan 5 yang bodoh ini, yang berperan dalam kehidupannya, peran utamanya adalah dirinya sendiri. 5 yang bijaksana ini, peran utamanya adalah Roh Kudus, adalah Allah sendiri. Tuhan Yesus. Ada amin. Haleluya. Saudara, waktu kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namanya Tuhan. Kalau Tuhan, Tuan. Tuan kita, Tuhan kita, Raja kita, Allah kita. Kitanya apa? Kitanya rakyat jelata. Kitanya dulos, pembantu. Lebih daripada pembantu, apa namanya? Slaves. Budak
tidak punya hak atas hidup kita. Kalau kita bilang you are my Lord, kita ini slaves. Kita ini budak, tidak punya hak atas hidup kita. Makanya firman Allah berkata, kita telah dibeli dengan harga yang lunas dan tuntas dibayar. Ada amin. Kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Orang-orang yang milik Kristus itu akan hidup dengan taat dan setia kepada Tuannya, kepada Tuhannya. Ada amin. Banyak orang bilang, itu Tuhan gue, Tuhan Yesus. Tapi dia tidak setia kepada Tuhannya. Pantas gak dia mengakui, itu Tuhan saya, itu Tuhan saya. Tapi dia tidak mengikuti apa yang Tuhannya katakan. Pantas atau tidak? Tidak pantas. Saudara yang kekasih, tapi banyak orang hidup seperti itu. Dan banyak orang mati, saudara, ya. Dibilang, dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Telah memelihara iman. Telah ini dan telah itu. Yang tahu itu adalah Tuhan. Ada amin? Haleluya. Bukan semua orang yang tulis di pusaranya bahwa pakai ayat-ayat firman dan benar-benar kehidupannya seperti itu. Ada amin? Ya? Haleluya. Ayat berikutnya. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu. Ini ayat yang terakhir. Akan hari maupun akan saatnya. Haleluya. Saudara, kita nggak tahu hari atau saatnya akan tiba dalam hidup kita. Ada amin? Haleluya. Tetapi sekali lagi saya mau katakan kepada kita, marilah kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, yang mengasihi Tuhan, sehingga mudah buat kita untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ada amin? Makanya Tuhan berkata, orang yang mengasihi aku akan melakukan seluruh perintahku. Tapi kalau kita tidak mengasihi dia, itu berarti ada yang kita kasihi. Benar? Ya, karena dalam diri kita ada kasih, ada objeknya siapa yang kita kasihi. Betul? Kalau kita nggak kasih Tuhan, berarti kita kasih siapa? Diri kita sendiri. Betul? Atau kita mengasihi diri kita sendiri, saudara, kita sudah jatuh. Atau kita mengasihi diri kita sendiri, akhirnya kita memimpin kehidupan kita. Bukan Tuhan lagi. Tapi waktu kita mengasihi Tuhan, disitulah Tuhan ambil alih. Atau Roh Kudus memimpin kita, kita akan dengar-dengaran kepada Roh Kudus. Saudara, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, karena hari terakhir itu akan tiba, hari penentu itu. Hari di mana kita akan menentukan ya atau tidak. Itu ada keputusannya dalam hidup kita. Untuk itu, sebagai hamba Tuhan di gereja ICC, saya mengajak kita semua, saudara, untuk sama-sama mari kita bergandengan tangan. Kita berlari-lari untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Layani Tuhan. Ada amin? Ya, semua layani Tuhan. Kalau kau melayani Tuhan, itu juga adalah bagian dari kesetiaanmu kepada Tuhan. Dan Anda juga pasti akan mendapat upah suatu hari nanti kalau kita sampai di rumah Bapa yang kekal. Ada amin? Saudara, ini yang akan kita hadapi. Di mana pilihan hidup. Kita mau memilih menjadi orang yang bodoh atau kita mau menjadi orang-orang yang bijaksana. Tapi saya percaya dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua yang mendengarkan kebenaran firman ini, Tuhan pimpin. Supaya kita dapat mengasihi Tuhan dan dapat hidup menjadi orang-orang yang bijaksana. Sehingga pada waktu hari terakhir itu, kita telah siap sedia dengan minyak. Dengan dipimpin oleh Roh Kudus menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.